Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, setelah masuk ke meja redaksi kami, beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama dari Saudara Rudi di Magetan, Jawa Timur. Bolehkah beternak ayam berdaging sistem kemitraan jika kasus yang saya alami seperti ini, bahwa semua pakan, bibit, dan obat-obatan ternak disediakan oleh inti, sedangkan plasma menyediakan biaya operasional, kandang, dan peralatan kandang. Kemudian daging dibeli oleh inti dengan harga kontrak. Jika harga turun dibeli dengan harga kontrak. Jika harga lebih tinggi, kita diberi 30% dari selisih harga pasar dikurangi harga kontrak. Kemudian jika performa budidaya ayam bagus, kita juga diberikan bonus sesuai standar internasional, sesuai dengan yang dikeluarkan merek bibit ayam. Jika kita mengalami kerugian, kita tidak menanggung rugi, kita akan mendapat biaya kompensasi pemeliharaan sesuai dengan akad awal. Ya, terima kasih kepada Saudara Rudi di Magetan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sistem kerjasama yang dikenal dengan sistem kerjasama plasma semacam ini, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Rudi tadi, mengandung beberapa unsur yang secara syariat itu terlarang. Pertama, adanya kontrak jual beli sebelum Anda memiliki barang, alias barang belum siap untuk diperjualbelikan. Namun secara de facto pada kasus ini, bahwa bibit, kemudian pakan, obat-obatan itu adalah milik dari inti, sehingga sejatinya sebagai plasma dia tidak menjual, sejatinya dia hanya upah, ya, atau komisi. Dia tidak jual beli karena bibit dari inti, pakan dari inti, obat dari inti. Anda hanya menyediakan tempat, mengelola, menyediakan biaya operasional. Sejatinya ini adalah akad serikat dagang. Ada dua pemodal yang kemudian mengikatkan diri untuk menjalankan suatu unit usaha. Namun para ulama telah menjelaskan bahwa skema bagi hasil atau serikat dagang, ya, sekali lagi, skema serikat dagang haruslah dibangun, dijalin di atas transparansi hak dan transparansi kewajiban. Tatkala terjadi keuntungan, maka keuntungan itu dibagi dalam persentase tertentu. Tatkala terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana pemodal pertama akan kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sebagaimana pemodal kedua akan kehilangan sebagian atau seluruh modal yang pernah dia setorkan sesuai dengan kondisi real yang terjadi tatkala masa kerjasama itu berakhir. Namun pada skema kerjasama plasma ini, ketika terjadi keuntungan alias pengelolaan ayam tersebut lancar sebagaimana diinginkan, sehat dan bahkan bagus, ternyata pembeliannya tidak menggunakan skema harga yang wajar, yaitu harga yang berlaku di pasar, tetapi harga yang telah dipatok oleh inti. Sebagaimana tatkala terjadi kerugian, inti masih berkewajiban menanggung atau memberi kompensasi atas menyusutnya atau hilangnya modal pengelola. Tentu ini adalah dua hal yang menurut mayoritas ulama, dua hal yang tidak dibenarkan secara aturan syariat. Karena skema syarikah itu adalah kedua belah pihak berkomitmen untuk
menjalankan suatu usaha dengan modal dari kedua belah pihak, dan di sini betul-betul ada modal dari kedua belah pihak, ada kandang, ada pakan, ada bibit, ada biaya operasional dan yang lain. Dan kemudian kesepakatan ini seharusnya dibangun di atas kesamaan hak sesuai dengan komposisi modal. Namun kenyataannya ketika harga ayam bagus, ternyata pelola tidak mendapatkan porsi dari keuntungan yang seutuhnya, karena ternyata ayam dihargai tidak sesuai dengan harga pasar, tetapi hanya mengikuti harga yang telah dipatok asumsi harga di awal dan kemudian ditambah 30% dari selisih harga. Tentu ini tidak fair. Sebagaimana ketika terjadi kerugian seharusnya pihak plasma menanggung, harus siap dengan kerugian, modalnya dia menyusut dan tenaga dia bisa dikatakan sia-sia, tidak ada keuntungan, dan kemudian selanjutnya kandang yang telah dia gunakan itu dia tidak mendapatkan manfaat dari kandang, karena yang terjadi dia hanya capek, tidak dapat keuntungan. Seharusnya kedua belah pihak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ketika ada kerugian ditanggung kedua belah pihak. Sehingga skema ini sekali lagi ada unsur gharar, ada unsur ketidakadilan yang tentu ini perlu direvisi, perlu dikondisikan ulang, bahwa ketika bekerja sama dengan serikat dagang, modal dari dua belah pihak, ya kalau pada saatnya nanti jual ayam, maka mengikuti harga yang real. Kalau ada keuntungan maka dinikmati bersama sesuai persentase, kalau ada kerugian maka ditanggung bersama sesuai dengan persentase komposisi modal masing-masing. Ini yang bisa disampaikan pada pertanyaan dari saudara Rudi di Mekatan. Pertanyaan selanjutnya dari Ummahat atau pemirsa setia Fatwa TV bertanya, saya dan keluarga menunggu ibu yang telah berusia 84 tahun di desa sambil berdagang kecil-kecilan. Hasil tidak rutin. Kami memiliki 2 rumah hasil pekerjaan kami sebelumnya, nilai kurang lebih 1,5 miliar. Rumah tersebut kami kontrakkan untuk biaya hidup dengan uang kontrak 30 juta per tahun. Berapa saya harus membayar zakatnya? Ya, terima kasih kepada Ummahat yang telah menjadi bagian dari pemirsa setia Fatwa TV. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila dari hasil mengontrakkan rumah tersebut yang menurut informasi beliau adalah 30 juta per tahun, dan ternyata 30 juta ini habis untuk biaya hidup, tidak tersisa, maka berarti tidak ada kewajiban membayar zakat. Namun kalau ternyata dari uang yang didapat dari usaha kecil-kecilan, kemudian dari uang sewa kontrak tersebut masih tersisa sejumlah uang yang mencapai 1 nisab pada akhir tahun, atau secara akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya Anda masih punya sisa tabungan yang melebihi 1 nisab, maka Anda berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari uang yang terakumulasi atau tersimpan tersebut. Namun ketika dana itu kemudian habis, setiap dapat uang sewa habis untuk biaya hidup, maka berarti Anda tidak wajib untuk menunaikan zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdurrahman di Seragen, Jawa Tengah bertanya, bolehkah seorang istri melakukan khulu' jika suami sudah berkali-kali melakukan dosa riba, berbohong, membuka aib istri, hingga akhirnya suami keluar dari rumah istri, dan selama pulang ke rumah orang tuanya, suami sama sekali tidak memberikan nafkah, hanya sesekali memberikan uang jajan ke anak, itu pun karena anak memintanya. Padahal di tahun ini kami dijadwalkan untuk pergi haji. Ana bingung apakah mengundurkan diri karena sudah proses khulu' karena tidak ada mahram, atau mending khulu' demi bisa berangkat, memending khulu' demi bisa berangkat haji, karena kalau tetap berangkat ana tidak punya mahram. Bolehkah niat seperti itu? Suami tidak mau menceraikan, katanya ingin bertaubat. Perkataan ini sudah berulang-ulang dikatakan dan akhirnya mengulang lagi. Padahal dulu suami sudah pernah berjanji kalau mengulang akad riba dan berbohong lagi maka ana akan diceraikan. Apakah janji tersebut wajib ditepati? Terima kasih kepada Ummu Abdurrahman di Seragen. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda,
keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perlu difahami bahwa perceraian itu bukan solusi yang harus dilakukan. Akan lebih bijak bila kita berusaha membangun komunikasi yang baik, berusaha menempuh solusi yang lebih indah, yaitu dengan mendakwainya, mengkondisikannya, mengajaknya untuk hidup di komunitas yang baik, beraktivitas yang produktif, misalnya menghadiri pengajian, mengenalkannya dengan orang yang soleh, agar bisa menjadi teladan, juga memberi motivasi agar suami merubah pola hidupnya. Sebagaimana sebagai istri, Anda sampai saat ini masih berstatus sebagai istri yang sah. Sebagai istri, Anda berkewajiban juga untuk turut mengkondisikan, menciptakan kondisi rumah tangga yang kondusif agar suami bisa paham agama, agar suami bisa berkobar semangatnya untuk meninggalkan yang haram. Karena konsep rumah tangga itu dibangun di atas ta'awun, tolong menolong, bahu membahu. Ya. Bukan hanya dengan teman, bukan hanya tetangga, tapi tentu ta'awun, tolong menolong dengan suami itu lebih layak untuk diupayakan, lebih harus untuk dijalankan. Demi apa? Menegakkan rumah tangga, membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang betul-betul baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Karena saya sarankan Ummu Abdurrahman untuk tidak tergesa-gesa melanjutkan proses khulu. Bangunlah komunikasi, ajaklah, ciptakanlah kondisi yang harmonis. Kemudian manfaatkan keberadaan anak untuk memikat hati suami agar dia bertaubat dari perbuatan dosanya. Ajak dia menghadiri pengajian, kenalkan dengan orang-orang yang soleh, agar dengan cara-cara seperti ini suami bertaubat dan sadar akan kesalahan langkahnya. Dan tentu tidak lupa, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Fathu Makkah, Ikrimah ibn Abi Jahal memimpin pasukan Quraisy menentang Nabi SAW, memerangi Nabi SAW. Dan tatkala pasukan Quraisy berhasil ditundukkan, mereka menyerahkan diri, meletakkan senjata dengan konsekuensi menerima apapun keputusan Nabi. Ikrimah ibn Abi Jahal termasuk satu orang yang oleh Nabi SAW ditetapkan bahwa Ikrimah apapun yang terjadi harus dieksekusi, harus dipenggal lehernya. Karena dia telah memimpin, bahkan dia adalah orang yang paling sengit perlawanannya, permusuhannya dan kebencian kepada umat Islam, termasuk kepada Rasulullah SAW. Namun demikian, istrinya yang telah masuk Islam kali itu tidak berputus asa. Dia datang kepada Nabi SAW, meminta waktu, meminta kesempatan, meminta agar diberi kesempatan untuk berusaha mengislamkan Ikrimah. Maka Nabi SAW memberikan kesempatan itu. Karena Nabi memerangi, berjihad, bukan dalam rangka membunuh, melampiaskan hasrat, menumpahkan darah orang, tidak. Tetapi beliau berjihad mengangkat senjata untuk membuka pintu hidayah, memperlancar dan memudahkan terbukanya pintu hidayah di hati masyarakat. Ketika ada peluang untuk terbukanya pintu hidayah di hati Ikrimah, Nabi pun merestui, memberi kesempatan kepada istrinya. Maka istrinya sebagai seorang wanita, dia seorang wanita, dengan segala resiko yang akan terjadi, beliau memberanikan diri untuk mendatangi, mengejar suaminya yang telah melarikan diri dari Mekah menuju ke negeri Yaman. Dia cari suaminya di negeri Yaman. Dia temui suaminya di negeri Yaman sana, yang telah sekian lama mengobarkan permusuhan dan bahkan memimpin peperangan melawan Nabi. Dan subhanallah, dengan kelembutan, kearifan, cinta kasih sayang seorang istri kepada suaminya, dia mampu meyakinkan suaminya untuk bertaubat dan datang kepada Nabi meminta maaf serta menyatakan keislamannya. Subhanallah. Dan akhirnya upaya beliau itu berhasil, dia masuk Islam, dan akhirnya Ikrimah ibn Abi Jahal membuktikan akan jiwa patriotiknya, pembelaannya dan perjuangannya terhadap Islam. Di sejak dia masuk Islam, dia telah bertekad untuk
mengobarkan semangat perjuangan di jalan Allah, berjihad di jalan Allah di tempat-tempat yang dulu dia kobarkan permusuhan kepada umat Islam. Hingga akhirnya Allah berikan kehormatan kepada Ikrimah dengan diwafatkan dalam kondisi mati syahid ketika beliau memperjuangkan kejayaan Islam melawan orang-orang murtad pasukan Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Dan akhirnya Ikrimah kala itu gugur sebagai seorang syahid di jalan Allah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kejayaan Islam. Karena itu saya sarankan kepada Ummu Abdurrahman untuk tidak menutup pintu hidayah, berputus asa. Percayalah, pintu hidayah itu masih terbuka. Ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan kesungguhan Ummu Abdurrahman, ketulusan Ummu Abdurrahman dan cinta kasih sayang Ummu Abdurrahman, kelembutan seorang wanita yaitu Ummu Abdurrahman, ketuklah pintu hati suami Anda insyaallah. Berbekalkan dengan keyakinan itu, Allah buka pintu hati suami Anda agar kemudian Anda membangun kembali, merajut kembali rumah tangga Anda yang telah retak untuk kemudian menjadi rumah tangga yang harmonis. Baiti jannati wallahu taala alam. Pertanyaannya dari saudara Ali di Pemalang bertanya, saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Apakah hasil kerja saya termasuk riba? Umpama riba, apakah wajib keluar kerja sedangkan saya punya tanggung jawab keluarga? Ya, terima kasih kepada saudara Ali di Pemalang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah memberikan satu jaminan kepada kita. Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i. Sejatinya ruhal kudus yaitu malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu, membisikkan wahyu kepadaku. Anna lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha, bahwa tidak mungkin ada satu jiwa yang menghembuskan nafas terakhirnya atau mati kecuali setelah dia mengenyam seluruh jatah rezekinya. Baik, setelah itu apa? Apa konsekuensinya kalau sudah ada jaminan bahwa rezeki kita tidak akan pernah putus sampai ajal kita betul-betul telah tiba? Beliau memberikan penjabaran lebih dalam tentang penerapan aplikasi keyakinan terhadap iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, fa'ajmilu fit talab khudul halala wada'ul haram. Tempuhlah jalan-jalan yang baik untuk mencari rezeki, yaitu dengan menempuh jalan yang halal dan meninggalkan jalan yang haram. Nah, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa skema simpan pinjam biasanya di masyarakat itu dengan adanya pertambahan nilai atau bunga bagi hasil namanya atau apapun, yang penting simpan pinjam itu sejatinya adalah akad utang piutang yang kemudian ada pertambahan nilainya, baik itu iuran atau apapun namanya, yang penting Anda mendapat meminjam 100 kembali lebih dari 100, maka itu adalah riba. Tentu Anda tidak boleh berada di wilayah tersebut karena itu termasuk ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan yang haram, dan tolong menolong pada perbuatan yang itu, pada perbuatan yang haram itu adalah haram pula. Ya, dan percayalah, inna ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu sangat luas. Rezeki Allah tidak pernah tertukar. Bahkan Nabi SAW telah menjelaskan, innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Bisa jadi seorang itu tertutup pintu rezekinya, terhalangi pintu rezekinya. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Sehingga bisa jadi Anda sekarang merasa sempit. Kalau tidak di sini, saya kemana lagi? Kalau tidak bekerja di sini, dengan apa saya menafkahi anak dan keluarga saya? Inilah salah satu yang harus kita lawan. Ini adalah bentuk lemahnya jiwa kita dan iman kita. Kita harus percaya. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Andai kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah memberi jalan keluar, memberi Anda rezeki.
alih-alih Anda sebagai manusia yang memiliki nalar sehat, memiliki keimanan, beribadah kepada Allah. Burung saja, kata Nabi, burung saja yang dia tidak bernalar, dia tidak beribadah, tetapi burung selalu mendapatkan jatah rezekinya. Di pagi hari dia pergi dalam kondisi lapar, di sore hari dia kembali ke sarangnya dalam kondisi telah kenyang. Akankah kita kalah dengan burung? Tentu tidak. Ya. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan tawakal kepada Allah SWT. Serahkan urusan Anda kepada Allah, tinggalkan yang haram dan lakukan yang halal. Percayalah, Allah pasti memberi solusi kepada Anda. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Zainab di Kota Depok bertanya, saya berdagang komputer, laptop, aksesoris, dan servis komputer. Saat saya mengerjakan servis komputer, ada kalanya menginstal software bajakan. Pertanyaannya, apakah hukumnya menginstal software bajakan? Karena banyaknya permintaan pelanggan, dan pelanggan pun tahu kalau yang saya install itu software bajakan. Kalaupun kami menawarkan untuk membeli software original, harganya mahal sekali karena yang kami install pun tidak satu atau dua software. Bagaimana solusinya agar kami tetap bisa melayani servis komputer? Yang kedua, saat menjual laptop atau komputer dari pabriknya kosongan atau ada hanya Windows original, kami pun menginstal software pendukung lainnya dengan bajakan. Mohon pencerahannya agar kami tetap menjual komputer atau laptop dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan dalam berniaga. Ya. Terima kasih kepada Ibu atau saudari Zainab di Kota Depok atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda dan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama kontemporer ahli fikih di zaman kita kali ini telah bersepakat, atau boleh dikata mayoritas ahli fikih sekarang menyatakan bahwa Islam mengakui keberadaan kekayaan intelektual, termasuk software, ide bisnis, merek dagang, hak paten, dan lain sebagainya. Dan karena itu adalah suatu kekayaan yang diakui, dan itu dapat mendatangkan nilai, dapat mendatangkan keuntungan atau harta, maka kita tidak boleh mengambilnya tanpa izin, tanpa kerelaan dari pemiliknya. Karenanya para ulama juga berfatwa tidak boleh Anda membajak atau mengcopy program orang lain tanpa izin darinya. Betul, membeli software yang original atau lebih tepatnya menyewa karena Anda hanya menginstal dan kemudian memanfaatkan untuk satu atau dua laptop aja, itu adalah sebetulnya adalah sewa menyewa. Itu adalah suatu hal yang mahal kata Anda tadi kan. Ya tentu wajar, karena memang untuk bisa membuat satu software itu dibutuhkan ide, dibutuhkan kerja yang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan bahkan membutuhkan satu tim yang besar dengan investasi yang mahal. Maka ketika Anda membelinya, tentu Anda membeli sebuah kekayaan intelektual yang nilainya tidak murah tentu. Karenanya arahkan pelanggan Anda untuk membeli software yang original. Kalau tidak mampu, maka alhamdulillah di dunia ini masih banyak orang baik. Banyak para programmer yang memiliki semangat baik, sehingga berbagai program-program komputer yang ada, yang berlisensi di dunia maya banyak beredar program-program serupa yang free, gratis. Fungsinya serupa walaupun tidak sama. Anda bisa sarankan pelanggan Anda untuk menggunakan software-software tersebut, padahal hasilnya kurang lebih sama. Dan saya sendiri termasuk salah satu yang menggunakan software-software yang free tersebut untuk mensiasati agar saya tidak perlu membeli software-software yang berpaten, karena itu mahal dan juga fungsi yang saya inginkan sudah tercukupi dengan software-software yang free tersebut ya. Karena itu jangan Anda install, karena Anda install software bajakan itu berarti Anda ta'awun dalam perbuatan yang diharamkan, yaitu mengambil hak orang lain tanpa kerelaannya. Wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan selanjutnya dari saudara yang tidak menyebutkan pertanyaannya. Di masjid tempat perumahan Ana akan direnovasi dan diperluas. Pertanyaannya, bolehkah uang syubhat dipakai untuk pembangunan masjid? Mohon pencerahannya karena kami sebagai panitia pembangunan masjid mohon disertakan dengan dalilnya. Ya, terima kasih kepada saudara yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya, seperti babi, bangkai, khamar, maka tidak ada pilihan kecuali dengan memusnahkannya. Tetapi harta haram karena cara mendapatkannya, dan itu didapat dengan sukarela, seperti misalnya suap menyuap, seperti misalnya jual beli barang yang haram, VCD porno atau yang lain, atau melakukan jasa yang haram, maka harta itu haram hanya atas orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang terlarang. Adapun ketika harta itu diberikan kepada orang lain, maka orang lain tersebut berhak menggunakannya, halal untuk menggunakannya, karena dia tidak mendapatkan dengan cara-cara yang terlarang. Atau disalurkan, ya, seperti bunga bank oleh pemiliknya, oleh yang mendapatkannya, disalurkan kepada takmir masjid, maka takmir masjid boleh menggunakan harta tersebut. Karena dahulu Nabi SAW juga bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, padahal Nabi tahu bahwa orang Yahudi mendapatkan sebagian hartanya dari apa? Dari cara-cara yang haram. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari murka karena mendapatkan laporan bahwa sebagian juru pungut pajak, juru pungut upeti yang beliau utus menerima khamr sebagai upeti sebagian orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang tinggal di negeri Islam kala itu. Maka Umar murka karena khamr itu haram secara zat, maka tidak boleh kita menerimanya, harus dimusnahkan. Kemudian Umar bin Khattab memberikan solusi, karena secara de facto di lapangan ada ahlu dhimah, orang Yahudi atau Nasrani yang tidak punya uang tunai, punyanya barang, ingin membayar upeti dengan barang atau membayar jizyah dengan barang. Yang mereka pilih adalah khamr. Maka Umar memberikan solusi, walluhum bai'aha wa khudu antum athmana. Kalau memang mereka tidak punya uang tunai, ya biarkan mereka berjual beli atau mereka menjual khamr tersebut sesama mereka. Kalau sudah jadi uang, kemudian mereka menggunakan uang ini untuk membayar jizyah, membayar upeti kepada kita, khudu antum athmana, boleh engkau terima. Sehingga di sini para ulama kemudian menggariskan satu kaidah bahwa taghayyuru asbabil milk yunazzalu manzilata taghayyuril ayan. Perubahan cara memperoleh suatu harta itu akan berefek pada hukum harta tersebut, sehingga seakan-akan harta yang berpindah tangan dengan cara-cara yang berbeda itu seakan-akan itu adalah harta yang lain, itu berbeda fisik, seakan-akan demikian, ya. Sehingga semula harta tersebut haram atas orang yang menerima suap, tapi ketika dia bertobat atau dia tidak bertobat namun digunakan untuk berbelanja, dihibahkan, diberikan kepada orang lain dengan sukarela, maka yang menerima itu halal untuk mendapatkannya, walaupun orang yang menerima suap, walaupun orang yang mendapatkannya melalui jalur riba tetap berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kesimpulannya, takmir masjid boleh menerima dana-dana semacam itu untuk kemudian disalurkan membangun masjid, selama takmir masjid bukan pihak yang mendapatkannya langsung dengan cara haram, tetapi dia hanya mendapatkan dana itu dari orang lain yang disalurkan kepada takmir masjid untuk keperluan renovasi ataupun pembangunan masjid. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami respon dari pertanyaan-pertanyaan para pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.